Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari ini hari Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, dalam pekan biasa yang ke-28, dan hari ini merupakan pesta wajib Santa Teresia dari Yesus, perawan dan pujangga gereja. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai ayat 41 dengan perikop Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat perlindunganmu kepada kami semua di sepanjang malam tadi. Terima kasih atas hari yang baru ini. Terima kasih atas nafas kehidupan yang kami alami dari hari lepas hari. Pada hari ini, kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang adalah pelita penuntun langkah hidup kami. Kami mohon, bukalah hati pikiran kami dengan daya Roh Kudus-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke dalam rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran ketika melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita setiap hari, bagi kita tidak mencuci tangan sebelum makan juga merupakan hal yang tidak biasa. Normalnya, sejak kita masih kecil, kita diajari untuk selalu mencuci tangan sebelum kita makan. Tujuannya jelas supaya tangan bersih dan kita bisa makan. Jika tangan kotor, maka akan banyak kuman yang masuk melalui makanan ke dalam tubuh kita. Akibatnya adalah kita terkena penyakit dari kuman itu.
Maka jika kita sebagai anak-anak yang makan dengan tidak mencuci tangan, biasanya orang tua selalu mengingatkan kita terlebih dahulu supaya kita selalu mencuci tangan sebelum makan. Nah, mendengar Injil hari ini, bisa jadi kita sependapat dengan orang-orang Farisi, di mana yang gelisah melihat Yesus makan dengan tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Kebiasaan mereka adalah mencuci tangan sebelum makan. Apakah Yesus lupa atau memang sengaja? Tidak tahu, tetapi dengan peristiwa itu justru Yesus masuk ke dalam pengajarannya. Yesus lebih dalam daripada sekedar mencuci tangan yang kelihatan. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mencuci tangan atau membersihkan bagian luar dari tubuh adalah hal yang penting. Nah, itu merupakan suatu kelanjutan dari proses pemeliharaan diri kita. Karena dengan kita membersihkan diri, maka kita juga ikut menyegarkan tubuh kita untuk tetap bersih dan terhindar dari banyak penyakit yang mengintai diri kita. Nah, kembali lagi dalam bacaan Injil tadi, Yesus sama sekali tidak merendahkan hal itu, tetapi Yesus memberi pengajaran lain berkaitan dengan itu. Membersihkan diri secara rutin pada bagian dalam adalah yang jauh lebih penting. Nah, apa yang tidak kelihatan justru memerlukan perawatan yang lebih baik. Jika dalamnya baik, maka tampilan luar akan juga baik. Nah, tetapi yang sering terjadi, kita hanya melihat dan mementingkan tampilan luar supaya biasanya dilihat orang atau dinilai sama orang. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik di dalam kehidupan kita, dengan tulus dan ikhlas berbuat baik terhadap sesama kita yang kita jumpai. Yesus juga mengajak kita untuk senantiasa selalu setia mengisi bagian dalam jiwa kita dengan kebaikan. Dengan begitu, kita bisa dengan lebih bebas menampilkan kebaikan pada perilaku kita, karena kita tidak menjadi lelah atau kita bersandiwara atau berpura-pura untuk berbuat kebaikan. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu
teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.